like, komen, dan share. Pada hari Senin 18 Maret 2019 silam, makam Raja-Raja Pancimatan Imogiri Bantul longsor diterjang oleh hujan deras yang lama turun di sekitar seputaran Yogyakarta. Tanah longsor terjadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tampak bangunan sisi timur di kompleks makam Raja-Raja Mataram Imogiri di bagian Kesultanan longsor. Longsoran tersebut memiliki kedalaman sekitar 100 meter dan material longsoran ternyata menimpa dua rumah di Dusun Kedung Bueng, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul. Tak hanya itu, longsoran di bangunan tersebut membuat akses menuju makam Sri Sultan Habis IX terputus. Apakah ini pertanda sesuatu yang tidak baik untuk Keraton Yogyakarta? Lebar longsoran mencapai sekitar 50 meter. Saat ini banyak warga sekitar yang berkerumun di sekitar lokasi tanah longsor Pancimatan, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Selain itu, dinding bangunan yang longsor terbuat dari batako dan di dalamnya tidak dicor semen. Kemungkinan tembok tersebut tidak kuat menahan tanah yang longsor akibat terkena terjangan hujan deras. Bangunan tanah Pancimatan atau makam raja-raja ini longsor. Ini adalah disinyalir bertanda tidak baik kepada Keraton Yogyakarta. Dan terbukti sampai sekarang polemik di Keraton Yogyakarta mengenai tahta keraton masih tetap berlangsung dan belum ada ujung penyelesaian. Dampak terparah dari longsoran itu, kata Joko, hanya terjadi pada bakal makam HB10. Selain mengakibatkan sisi barat bangunan ambles, berdasar pantauan dari wartawan, longsor menimbulkan retakan tanah di depan pintu makam HB9. Menurut Ismoyo, tanda-tanda perubahan warna air sudah kentara minggu malam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat itu aliran air dari tebing mulai berwarna merah. Kendati demikian, dia tak berpikir akan terjadi longsor. Namun beberapa warga mulai menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. GKR Condro Kirono, yaitu putri HB10, sempat meninjau lokasi longsor. Dia pun turut berduka cita atas jatuhnya korban akibat bencana itu. Untuk tindak lanjut penanganan bangunan yang longsor, putri kedua dari HB10 tersebut belum tahu secara pasti. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP ESDM DIJ Muhammad Mansur juga mengaku tidak tahu detail penyebab longsor itu. Namun ada dugaan tanah di atas bangunan calon makam HB10 tersebut merupakan tanah gembur. Guna memastikan penyebabnya, Mansur berencana membentuk tim identifikasi. Ketika ditanya apakah akan ada pembangunan ulang, Mansur juga belum bisa menjawab secara pasti. Sebab menurut dia dalam penanganan bangunan tersebut diperlukan kehati-hatian. Keraton Jogja telah mempersiapkan bangunan calon makam Raja Jogja Sri Sultan Habis X saat mangkat kelak. Kendati saat ini sang raja masih sehat walafiat. Calon makam itu dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Sayangnya, kendati dibangun dengan biaya miliaran, saat ini ditemukan kerusakan di sejumlah titik pada calon makam yang juga disebut Gedaton itu. Padahal bangunan tersebut juga belum lama selesai dikerjakan. Menanggapi hal tersebut, pihak Panitra Pura Keraton Jogja yang menangani pemakaman kerajaan akan datang untuk memantau langsung ke Imogiri. Hal tersebut disampaikan oleh Penghageng Panitra Pura GKR Condro Kirono pada Selasa 14 November 2017 silam. Ia mengakui telah mengetahui keadaan tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum atau DPU DIY sebagai pelaksana proyek. Menurutnya, pada tahap 2 ini, Panitra Pura telah menyiapkan kayu untuk pembangunan cungkup.
Pengageng Puroloyo, makam Kota Gede, dan makam Raja Mataram di Pacimatan Imogiri, yaitu KRT Hastono Ningrat, menuturkan bangunan yang dirancang sebagai makam Sri Sultan Hamengkubuwono X dan keluarga itu memang dikerjakan secara bertahap. Menurut Hastono, pada pembangunan tahap 2 juga sempat terjadi kerusakan, yakni dinding yang ambrol dan kesalahan bangunan cungkup yang menggunakan rangka baja ringan. Kala itu pelaksana proyek adalah rekanan dari Dinas Kebudayaan DIY. Sedangkan kerusakan pada tangga dan dinding yang terjadi sekarang ini justru ada pada bangunan yang dikerjakan di tahap 2 dengan DPU DIY sebagai pelaksananya. Hastono mengakui pada pembangunan tahap 2 pihaknya jarang dilibatkan dalam pengawasan. Berbeda halnya saat pembangunan tahap 1, setiap pekan pihaknya selalu diundang untuk evaluasi bersama kontraktor. Pantauan harian Jogjakom di lapangan terlihat kerusakan di beberapa bagian, baik di dinding sisi kanan ataupun kiri tangga telah retak, sedangkan batu alam yang melapisi tangga juga pecah di sana-sini. Bahkan di beberapa sudut tanah yang menyangga tangga ambles. KRT Hastono Ningrat mengungkapkan bangunan yang berada di sisi timur itu rencananya bakal digunakan untuk makam Sri Sultan Habis X, anak dan menantunya.